penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, adik-adik, kita akan mulai belajar. Pertama kita baca dulu. Pada bilangan pecahan, angka yang di atas disebut pembilang. Nah, ada juga angka yang di bawah disebut penyebut. Nah, contohnya seperti ini bilangan pecahan. Jadi angkanya ada yang di atas, ini contohnya angka 6. Ini namanya pembilang 6-nya. Garisnya ini disebut per. Duanya ini disebut penyebut. Nah, adik-adik perhatikan ya. Jadi angka 6 ini namanya pembilang karena yang di atas. Angka 2 ini namanya bilangan penyebut karena yang di bawah. Nah, bilangan pecahan ini dibaca 6 per 2. Ya, jadi garis ini dibacanya per. Nah, per ini artinya dibagi loh. Ya, ingat ya, dibagi. Jadi, dengan kata lain, 6/2 ini, ya perhatikan adik-adik, sama dengan 6 dibagi 2. Berapa ya? 6 dibagi 2, 3 ya. Jadi 6/2 ini per ini dibagi. Jadi sama dengan 6 dibagi 2. Jadi 6/2 sama dengan 3. Sekarang kita mau mengurangi dan menjumlahkan bilangan pecahan tersebut. Mari kita baca dulu ya. Bila mengurangi dan menjumlahkan bilangan pecahan, maka penyebutnya harus sama. Penyebut itu ingat adalah bilangan yang di bawah. Jadi perhatikan kalau mau menjumlahkan dan mengurangi bilangan pecahan, pertama adalah adik-adik lihat bilangan yang di bawah terlebih dahulu. Udah sama belum? Di sini kita lihat angka 5. Dua-duanya berarti sudah sama. Kalau sudah sama, kita bisa langsung loh, mudah. Berarti langsung kita angka 4 ini ditambah angka 1 per, karena sudah sama ya, 5, jadi 1 aja yang ditulis, nggak apa-apa. Sama dengan 4 tambah 1 menjadi 5 per 5-nya jadi tetap ya, karena sudah sama. Nah, ingat juga per ini adalah dibagi. Jadi bacanya 5/5 atau 5 dibagi 5. Jadi masih bisa loh, 5 dibagi 5 berarti berapa adik-adik? 1. Nah, demikian. Lalu selanjutnya kita coba lagi. Perhatikan, wah ini dikurang. Penyebutnya sama enggak? Oh, udah sama. Berarti bisa langsung. 3 dikurang 1 per 7. Karena sudah sama ya. 3 dikurang 1 sama dengan 2 per 7. Bisa sama dengan lagi enggak? Enggak bisa. Karena ini 2 dibagi 7 enggak bisa ya. Demikian selanjutnya. 6/8 tambah 2/8 dikurang 4/8 sama dengan, waduh ada 3 nih bilangan pecahannya, tapi tetap yang diperhatikan adalah penyebutnya sudah sama. Oke, jadi bisa langsung 6 ditambah 2 dikurang 4 per. Nah, sudah sama kan? 1 aja yang ditulis. Demikian, 6 tambah 2
8. 8 dikurang 4. Tinggal 4 per 8. Nah, masih bisa lagi nggak nih adik-adik disederhanakan? Masih bisa loh. 4 memang kecil, tidak bisa dibagi 8. Tapi bisa dibagi bilangan yang sama. Ayo, ini 4 bisa dibagi 2. Lalu 8 juga bisa dibagi 2. Jadi kita bagi 2 atas dengan bawahnya. 4 dibagi 2 berapa? Sama dengan 2. 8-nya dibagi 2 berapa? Sama dengan 4. Nah, masih bisa lagi adik-adik. Kita bagi 2 lagi. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Demikian ya. Kita lanjutkan lagi. Lanjut. Ini ada bilangan pecahan 3 bilangan lagi. Kita perhatikan lagi. Oh, sudah sama penyebutnya. Berarti yang pembilangnya bisa langsung dihitung ya. 5 ditambah 1 ditambah 3 per. Nah, penyebutnya sudah sama. Jadi 1 aja yang ditulis 5-nya. 5 tambah 1, 6, tambah 3 menjadi 9 per 5. Nah, bisa disederhanakan atau tidak? 9 ini besar loh. Per 5 berarti 9 dibagi 5. 5-nya dapat berapa? Ada 1 ya. Sisanya 4. Pernya tetap angka 5. Nah, sudah tidak bisa lagi. Jadi hasilnya adalah 1/4 per 5. Semangat, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan penyebutnya harus sama. Sama enggak ya? 3/5 dikurang 2/10. Berarti penyebutnya belum sama. Kita harus samakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah boleh dibagi, boleh juga dikali. Kita lihat penyebutnya ini. 10, 5 bisa dibagi kan? Berarti kalau bisa dibagi, kita pakai penyebut yang besar, yaitu bilangan yang 10. Oke, ya. Jadi kalau penyebutnya bisa dibagi kedua bilangan ini, pakai yang besar. Yang besar kan 10. Kita tulis nih 10. Kemudian bagaimana yang atas? Yang atas pembilangnya disesuaikan. Kenapa 5 bisa menjadi 10? Kan berarti dikali 2 ya. Oh, dikali 2 ya. Berarti pembilangnya juga harus dikali 2. 3 kali 2, 6. Nah, kalau yang ini penyebutnya sudah sama. Jadi pembilangnya juga tidak usah dirubah. Tetap. Nah, 6 dikurang 2 ya kan sudah sama penyebutnya. Penyebutnya 10 sama dengan 6 dikurang 2, 4 per 10. Nah, dilanjutkan ya adik-adik, dibiasakan, disederhanakan. Ini bisa dibagi 2, ini bisa dibagi 2. Berarti 2 per 5. Jadi ini sudah yang paling sederhana. Demikian. Kemudian selanjutnya kita coba lagi. Penyebutnya sudah sama belum? Oh, belum. Bisa dibagi enggak? Oh, bisa lagi. Berarti pakai bilangan yang besar. Kita tulis ya penyebutnya angka 6. Ditambah. Demikian. Nah, bagaimana atasnya? Atasnya karena ini sama, berarti atasnya juga tetap. Nah, bagaimana ini? Kok 2 bisa jadi 6? Kan berarti 2-nya ini harus dikali
3 ya. Ini juga harus dikali 3. Demikian ya. Bawahnya dikali 3, atasnya juga harus dikali 3. Kita tulis di sini. Sama dengan 5 ditambah 3. Sudah sama penyebutnya. Demikian. 5 tambah 3, 8. Per 6. Nah, bagaimana ini adik-adik? Ini besar nih. Dibagi 6. 6-nya dapat 1. Sisanya 2. Pernya tetap. Nah, demikian ya. Nomor berikutnya. Perhatikan kembali. Penyebutnya tidak sama, berarti harus disamakan. Caranya bisa dibagi enggak? Bisa ya. Kalau bisa berarti pakai bilangan yang besar. Di sini yang besar berarti 8. Kita tulis dulu seperti biasa. Ya, dua-duanya jadi kita pakai bilangan yang besar yaitu 8 karena bisa dibagi. Lalu atasnya bagaimana? Disesuaikan. Perhatikan, kok 4-nya jadi 8? Berarti kan dikali 2. Kalau bawahnya dikali 2, atasnya juga dikali 2. Harus sama, kalau nggak sama nanti iri. Begitu ya. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Kalau yang ini kan sudah 8, tidak berubah. Berarti 3-nya juga tidak usah dirubah. Gampang caranya ya. 6 dikurang 3 per 8. Berapa? 3 per 8. Nah, sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi inilah hasilnya yang paling sederhana. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mari kita perhatikan baik-baik bahwa penyebutnya harus sama. Loh, ini tidak sama. Berarti harus disamakan. Tadi kita menyamakannya dengan cara dibagi. Ternyata bisakah ini kedua bilangan ini dibagi? Oh, tidak bisa. Berarti kita pakai cara lain yaitu dikalikan. Kedua bilangan penyebut ini kita kalikan. Jadi 7 kali 3 sama dengan 21. Penyebutnya kita buat kedua-duanya menjadi 21. Yaitu hasil dari 7 kali 3. Ya adik-adik. Perhatikan ya. Nah, 7 ini kenapa bisa jadi 21? Kan dikali 3. Berarti atasnya pembilangnya ini 5 harus dikali 3 juga. Sama dengan 15. Demikian juga yang bilangan berikutnya. Kok 3 bisa jadi 21? Kan dikali 7. Berarti pembilangnya ini, angka 2 ini juga harus dikali 7 ya. Jadi bawahnya kali 7, atasnya juga harus dikali 7 ya. Sama 7 kali 2 berarti 14. Sama dengan 5 ditambah 4, 9. 1 ditambah 1 menjadi 2 per 21. Sama dengan 29 dibagi 21. 21-nya dapat 1. Sisanya kita tulis di atas yaitu 8. Pernya tetap 21. Nah, lanjut lagi tetap semangat. Ya, perhatikan ya. Penyebutnya harus sama. Kita samakan. Kalau tidak bisa dibagi, ini tidak bisa dibagikan. Berarti kita kalikan. 5 dikali 9 berarti 45. Penyebutnya
kita buat dua-duanya menjadi 45, yaitu hasil dari 5 kali 9. Bagaimana atasnya? Nah, ini 5 kok jadi 45? Kan dikali 9. Berarti 4-nya juga harus dikali 9. Hasilnya 36. Begitu juga berikutnya. Kok 9-nya jadi 45? Kan dikali 5. Berarti yang atas juga harus dikali 5. Jadi atas di bawah dikali 5, yang atas juga harus dikali 5. Hasilnya 10. Sama dengan 36 dikurang 10. Ayo belakangnya dulu. 6 dikurang 0, 6. 3 dikurang 1 berarti 2. Nah, penyebutnya menjadi tetap 45. Bisakah disederhanakan lagi? Tidak bisa ya adik-adik, karena yang atas bilangannya lebih kecil. Jadi tidak bisa dibagi dengan bilangan yang di bawah. Demikian juga dibagi yang sama. Tidak bisa juga. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, perhatikan ini. Bilangan pecahan ini bukan pecahan biasa, tapi pecahan campuran karena ada bilangan bulatnya yaitu 1. Demikian juga ini, ada bilangan bulatnya yaitu 3. Caranya tetap, yaitu penyebutnya harus disamakan. Tidak bisa dibagi nih penyebutnya, berarti kita kalikan lagi ya. 3 kali 4 menjadi 12. Nah, ya adik-adik, satunya ini ikut tetap ya. Tambah ya. Lalu 3 juga ikut ya. Jadi jangan ditinggalkan, kasihan. Lalu atasnya kok 3 jadi 12? Kan dikali 4. Nah, berarti 2-nya juga dikali 4. Jadi 8. Nah, 4-nya kok jadi 12? Kan 4-nya kali 3. Berarti yang atas juga dikali 3 ya. 1 kali 3 tetap 3. Sama dengan, nah ini langsung sayang ya. 1 tambah 3 jadi 4. Terus 8 ditambah 3 jadi 11. Per 12. Nah, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi hasilnya 4, 11 per 12. Nah, adik-adik, demikianlah cara menjumlahkan dan mengurangi bilangan pecahan. Kalau ada bilangan yang terdiri dari 3 bilangan pecahan, nanti akan kita pelajari di video berikutnya. Kita akan bahas lebih lanjut. Salam.